Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rumah aku di catatan Fafa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat lahir dan batinnya, juga sehat iman dan Islamnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini hari cerah banget. Jemuran aku juga udah pada kering. Dan hari ini di tengah-tengah kesibukan aku mau update challenge 5 juta dalam 100 amplop. Bismillahirrahmanirrahim. Ini uangnya udah aku siapkan ya teman-teman. Aku hari ini mau ngisi bentar ya. Ini challenge 100 amplop aku ya teman-teman. Udah hampir keisi semua, tinggal beberapa amplop lagi, dan rencananya hari ini aku sudah menyiapkan uang untuk nomor 56, 57, 58, dan 59. Kenapa aku pilih ini, nggak ini dulu? Karena kalau ini kan harus pakai receh nih, 46, 47, 48, 49. Kalau ini recehnya nggak begitu banyak, ditambah dengan uang Rp50.000. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan dulu amplop kosongnya. Ini amplopnya belum aku nomorin. Ini ada 4 amplop. Kita nomorin dulu ya teman-teman. Ini stikernya. Jadi aku tadi 56 di sini ya. 56. Kemudian 57, selanjutnya 58, dan terakhir 59. Duh, berantakan banget nih. Nah, ini amplopnya sudah aku siapin. Sekarang aku siapin dulu uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. 56, 56, selanjutnya 57. Uangnya masih keriting teman-teman. Ini kembalian belum aku beresin, langsung aku boyong ke sini. 57, kemudian 58. Ini uangnya baru semua nih. 58 dan terakhir 59. Ya. Oke, selanjutnya aku siapkan amplopnya. 56, 57, 58, 59. Banyak teman-teman yang nanya dari mana sumber penghasilan aku untuk nabung, karena katanya nabungnya banyak macamnya, juga nabungnya sering. Nah, ini aku sedikit spill aja ya, bahwa aku punya sedikit usaha. Aku itu dulunya kerja, kemudian tahun 2012 aku berhenti kerja, dan aku karena biasa kerja, biasanya orang nggak betah mager di rumah. Aku mencoba usaha-usaha lain, aku tuh meningkat. Dulu pernah melakukan jualan, pernah jualan ini, jualan itu gitu ya. Pokoknya aku tuh nggak mau diam. Dan terakhir, karena aku sudah ngerasa usia sudah nggak mau capek-capek, akhirnya aku cari bisnis yang passive income teman-teman. Jadi kita nggak kerja banyak, tapi uang yang kerja buat kita. Jadi aku itu merintis bisnis dari nol teman-teman. Tapi dari mulai aku bisnis, aku sudah punya cita-cita bahwa bisnis impian aku itu adalah uang yang bekerja sama kita, bukan kita yang bekerja untuk uang, yaitu bisnis kosan. Dan harus kosannya yang syariah ya teman-teman, karena untuk bisnis kosan itu memang rawan untuk keluar dari syariah, suka dimanfaatin oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab.
Bisnis kosan itu kan perlu modal besar banget ya teman-teman. Itu nggak pernah kepikiran aku bakal punya uang seperti itu, tapi tetap aku punya cita-cita seperti itu ya. Waktu itu awal mulanya aku dapat uang pesangon dari perusahaan aku belikan tanah. Kebetulan ada tanah murah waktu itu, hanya 70 juta 140 meter persegi atau 10 tumbang. Itu sudah rencananya Allah seperti itu, padahal kan pasarannya lebih tinggi dari itu. Akhirnya aku beli, setelah itu aku diamkan selama 2 tahun karena aku nggak punya uang untuk ngebangun. Nah setelah 2 tahun baru aku bangun. Nah selama 2 tahun itu teman-teman aku kerja keras, bukan kerja keras mencari uang, tapi kerja keras untuk menabung. Waktu itu aku hanya mengandalkan gaji suami, biasanya kan 2 gaji sama gaji aku, tapi karena aku keluar, sekarang tinggal 1 gaji, biasa megang 2 gaji, sekarang 1 gaji, kebayangkan teman-teman, gaji suami itu aku anggap pas-pasan cenderung kurang, tapi di tengah keterbatasan aku paksain aku harus nabung, Setiap dapat uang lembur, kemudian dapat uang perjalanan dinas, maupun uang dapat THR, itu aku semuanya larinya ke nabung. Hidup aku tetap seperti itu ya, pas-pasan gitu. Yang penting bisa makan dengan sehat ala kadarnya. Akhirnya selama 2 tahun uang terkumpul, kemudian aku berusaha untuk membangun tanah itu, dan alhamdulillah dengan susah payah akhirnya selesai 1 lantai dengan 7 kamar teman-teman. Setelah aku mendapatkan passive income dari kosan itu melebihi dari gaji aku waktu kerja, tapi teman-teman gaya hidup aku nggak berubah. Jadi dari pendapatan kosan itu semuanya 100% aku masukin tabungan setelah dikurangi biaya operasional. Nah, sedangkan gaya hidup aku sama seperti aku belum punya kosan dengan mengandalkan gaji suami. Nah, di situ aku sadar bahwa aku itu harus konsisten, harus kerja keras, dan harus bersabar. Jadi meskipun aku sudah punya tabungan cukup banyak untuk bisa hidup berpoya-poya, tapi aku tidak menginginkan itu karena aku ingin yang lebih besar teman-teman. Akhirnya dari uang kosan itu aku nggak pernah pakai, aku tabungin, asalnya 1 lantai, kemudian jadi 2 lantai. Dari situ kan tabungan juga pasti lebih banyak lagi, karena biasanya aku nabung untuk 7 kamar kosan, sekarang aku bisa nabung untuk 15 kamar kosan. Jadi pasti lebih cepat kan perputarannya. Nah dari situ kemudian ada tanah kosong, aku belikan lagi tanah kosong. Kemudian aku juga tetap berhemat, akhirnya aku bisa membangun lagi di rumah kosan yang kedua, dan alhamdulillah karena lokasinya itu dekat kampus ya, rumah tempat aku tinggal itu, jadi nggak pernah sepi kecuali pada saat pandemi teman-teman, hampir semua kamar kosong. Tapi sekarang alhamdulillah sudah menggeliat lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah sudah kasih rezeki lagi, kamar kos aku sekarang sudah penuh lagi teman-teman. Nah, itu sedikit cerita ya barangkali ya teman-teman, bahwa untuk mendapatkan ini semua tidak mudah, ada perjuangannya, ada sabarnya, ada nangisnya, pasti ya ada kesalnya, yang penting kita tidak lupa selalu bersandar kepada Allah, karena kalau kita berharap kepada manusia, pasti kita akan kecewa teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau aku sedikit cerita, hanya ingin memotivasi teman-teman bahwa untuk mendapatkan semua ini pasti kita harus berjuang dulu teman-teman, berjuang dari nol besar. Alhamdulillah sekarang aku sudah dapat passive income, dan aku ingin membagikan, memotivasi teman-teman juga yang masih di bawah masih nol seperti aku dulu. Kecil hati teman-teman, selama kita punya niat, kita mau kerja keras, kita masih di jalan yang benar, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, karena doa itu merupakan senjata orang muslim, insya Allah akan Allah mudahkan. Tapi pasti Allah juga tidak semudah itu memberikan kita, karena kita juga harus belajar dan harus memberikan penghargaan kepada orang yang malas dan orang yang rajin, ya kan? Nah, jadi kita harus tetap bersemangat, berikhtiar, sabar, dan jangan putus berdoa teman-teman, dan lakukanlah pendekatan-pendekatan yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah ya Allah. Maksudnya dengan banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, mohon maaf ya aku banyak bicara, semoga Allah memaafkan apabila ada kata-kata yang kurang bagus. Aku lanjut ya teman-teman, kita isi uang yang udah disiapkan ini ke amplop yang sesuai nomornya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini amplopnya 56 ya teman-teman. Jadi kita masukkan uang sebanyak 56.000. Sorry, aku
lupa kita lipat 3 ya teman-teman. Selesai. Selanjutnya 57. Kita lipat 3. Kita masukkan. Selanjutnya nomor 58 dengan uang 58.000. Amplop nomor 58 beres. Selanjutnya kita isi amplop nomor 59 dengan uang 59.000. Uangnya belum pada ke salon nih, jadi masih pada keriting. Lanjut dilipat 3 ya teman-teman, seperti biasa kita masukin ke amplop nomor 59. Dan sekali-kali nanti aku akan perlihatkan keluar masuknya uang aku, terutama yang dari kosan ya, masuk berapa, keluar masuknya itulah ini apa cepet sekali. Dan kalau dari gaji suami kan hanya 1 kali 1 bulan aja, tapi yang cepet itu dan harus bisa ngaturnya adalah uang yang dari kosan teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai. Ini 4 amplop. Kita langsung masukkan saja ke tempat yang isi amplop isi maksudnya. Langsung kita kasih tanda ya teman-teman. Jadi pelan-pelan ya teman-teman, nabung itu dari receh dulu, dari semampunya kalian. Kemudian meningkat terus. Kemudian kalau bisa udah jadiin modal, kalian jadikan modal. Jangan tabungi terus, biar uangnya tuh lebih cepat banyaknya teman-teman. Dan bawa anak kasih penjualan ya, bukan riba ya. Jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai terlibat riba. Itu berat sekali ancaman Allah dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya aku lupa lagi. Nanti aku sharing ya. Nanti aku lihat dulu. Oke, jadi sekarang tuh tadi aku nomor 56 ya teman-teman. 57, 58, 59. Udah selesai. Buat teman-teman yang baru lihat video ini, bagaimana cara mengisi tabungan 5 juta dari 100 amplop ini, teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya. Pokoknya ada hubungannya dengan 5 juta atau ada hubungannya dengan 100 amplop. Alhamdulillah, ini teman-teman tinggal 6 amplop lagi. Semoga aku bisa segera menyelesaikannya dan kita beralih ke channel lain. Alhamdulillah, teman-teman, selesai sudah kegiatan aku menabung hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani aku update tabungan 5 juta dari 100 amplop. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.